Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Febriani, NIM T 2017-8079. Saya dari kelas Biologi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai budidaya tanaman sawi hijau di dalam polybag yang telah saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan. Tanaman sawi merupakan sayuran yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, hampir setiap kuliner Indonesia membubuhkan sawi sebagai pelengkapnya. Salah satunya adalah mie dan bakso. Tanaman sawi diperbanyak dengan benih. Benih yang digunakan yakni dengan membeli di toko pertanian. Baik, langsung saja yang pertama yaitu mengenai tahap pembibitannya. Terlebih dahulu kita mengambil benih yang akan ditanam secukupnya. Kemudian direndam agar kita mengetahui benih yang berkualitas, yakni ditandai dengan benih yang tenggelam. Kemudian simpan benih yang tenggelam selama kurang lebih 6 jam. Media semai yang digunakan adalah polybag yang telah berisi tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya, tebar benih pada persemaian secara merata. Ingat, jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang. Kemudian, tutup kembali benih dengan tanah. Setelah itu, siram dengan air. Berikut benih yang berumur 2 hari. Pada hari ketiga semai, benih akan mulai tumbuh. Berikut morfologinya. Adapun morfologi benih sawi dari hari ke hari sebelum tanam adalah sebagai berikut. Pada musim penghujan seperti sekarang ini, benih sawi tidak perlu disiram setiap hari. Akan tetapi, jika pada musim kemarau, benih sawi harus disiram setiap hari, yakni pagi dan sore hari. Setelah berumur 14 hari,
benih yang tumbuh dapat dipindah tanamkan ke dalam polybag yang baru. Tahap ini disebut juga dengan aklimatisasi, yaitu suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari tanaman terhadap suatu lingkungan yang baru. Penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Pilihlah bibit yang berkualitas. Satu bibit ditanam dalam satu buah polybag berukuran 25 x 25 cm. Polybag berisi tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Jangan lupa lakukan penyiraman setelah penanaman. Agar tanaman sawi tumbuh optimal, maka harus dilakukan pemupukan. Pemupukan dilakukan pada 5 hari setelah tanam, yakni dengan menggunakan monosodium glutamat atau MSG dengan takaran secukupnya. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Novi pada tahun 2016, pemberian MSG dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman pakcoy, meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, dan panjang daun. Adapun cara pemupukannya adalah sebagai berikut. Larutkan MSG dengan air, kemudian siramkan pada tanaman secara merata. Dalam perawatannya, penyiangan juga diperlukan agar tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman sawi. Pada musim penghujan seperti sekarang ini, tanaman sawi rawan terkena hama seperti ulat dan belalang. Biasanya disemprot menggunakan insektisida. Namun, jika terkena penyakit busuk, maka perlu dilakukan penyemprotan dengan fungisida. Pertumbuhan tanaman sawi sangat dipengaruhi oleh sinar matahari. Jika tanaman sawi terkena sinar matahari penuh, maka pertumbuhannya akan cepat, dan sebaliknya, jika berada di tempat redup, maka pertumbuhan tanaman sawi akan terhambat. Tanaman sawi dapat dipanen saat berusia kurang lebih 25-40 hari setelah tanam. Pemanenan dilakukan ketika udara mulai panas, yaitu sekitar jam 8. Karena jika terlalu pagi, batang sawi akan patah. Pada 28 hari setelah tanam, sawi ini saya panen dengan cara memetik daun yang paling bawah dan menyisakan untuk dipanen berikutnya. Bagaimana?
Sangat mudah bukan untuk menghasilkan tanaman sawi di dekat rumah sendiri. Panen dengan cara ini merupakan panen yang hemat karena bisa dilakukan setiap minggunya sebelum muncul bunga.